Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan membagikan satu informasi bisnis juga tipsnya ya, yaitu yang berkaitan dengan ekspor jungle giling atau jungle giling kering ya ke Jepang dan juga ke Korea Selatan. Bahkan mungkin terbuka untuk negara-negara lain yang punya kepentingan dengan pakan ternak, kemudian juga pengelolaan atau budidaya jamur gitu ya, menggunakan bahan jungle jagung giling ini. Nah, ini sudah diekspor mulai beberapa tahun yang lalu, tapi nampaknya volume ekspor semakin hari semakin meningkat. Sehingga ini menjadi satu peluang bisnis tersendiri. Di video yang sudah lalu sempat saya sampaikan posisinya cuma dua sebetulnya, yaitu sebagai pengekspor atau sebagai mitra dari pengekspor atau sub, yaitu membuat atau menggiling jungle jagungnya gitu ya. Sementara posisi yang satunya adalah pengekspor. Nah, di pengekspor tentu saja membutuhkan beberapa peralatan utama dan beberapa peralatan cadangan. Nah, peralatan utama dan peralatan cadangan ini sangat signifikan pengaruhnya. Meskipun hanya cadangan, tetapi kalau ini tidak dipersiapkan akan jadi masalah nantinya gitu ya. Nah, peralatan ataupun sistem seperti apa itu yang harus dipersiapkan sebagai seorang pengekspor jungle jagung giling ini? Simak terus, jangan di skip supaya Anda bisa mendapatkan informasinya dan bisa jadi bermanfaat untuk Anda. Oke, untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda akan selalu mendapatkan informasi kalau channel kesayangan Anda ini melakukan update video. Dan tidak ada ruginya karena semuanya akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda ke depannya nanti. Selain itu juga, jangan lupa tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, atau di grup medsos Anda. Bisa di Facebook ataupun di WhatsApp. Karena ini menjadi sodako informasi untuk Anda. Baik teman-teman, segera kita masuk ke inti pembahasan tentang peralatan dan sistem cadangan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pengekspor jungle jagung giling ini ya. Begini, secara umum seorang pengekspor itu harus memiliki beberapa hardware dan software ya. Hardware-nya adalah gudang harus punya, kemudian juga peralatan-peralatan timbang, misalnya timbang besar itu juga harus punya, kemudian juga lahan yang luas juga harus dimiliki ya, lahan untuk penjemuran itu ya. Nah, itu yang hardware-nya. Kemudian software-nya berkaitan dengan administrasi impor, kemudian administrasi perkantorannya, dan sistem ini karena pengekspor kan tidak menggiling sendiri ya janggalnya, tapi dimitrakan, itu lebih sangat-sangat efektif. Meskipun ada beberapa permasalahan nanti yang menjadi cadangan itu ya. Jadi kalau Anda misalkan kontrak dengan perusahaan pengimpornya di luar negeri, katakanlah dalam 1 bulan Anda harus mengekspor 150 ton gitu, misalnya 150 ton jungle jagung kering giling itu, kemudian Anda bagi ke 10 mitra misalkan dalam 1 bulan, misalkan ini angkanya, misalkan 10 mitra, kemudian satu mitra itu harus mengirim sekitar 15 ton kan gitu ya, sekitar 15 ton dalam 1 bulan. Nah, tentu saja Anda tidak bisa melakukan ini apa, pembuatan mitra atau menjalin kemitraan hanya dengan 10 mitra, kalau bisa 20 mitra gitu ya. Karena ini sebagai bentuk cadangan. Nah, kenapa cadangan? Nanti akan saya ceritakan beberapa permasalahan yang memang itu akan dihadapi seorang pengekspor jungle jagung gitu ya. Kenapa harus lebih dari itu? Nah, sistemnya harus lebih dari itu. Jadi kalau 10 ya bikin 20 gitu ya, 20 kemitraan. Ya, tentu modalnya akan tambah karena kan kita harus membeli dari mereka gitu. Nah, selain masalah sistem yang harus diperlebar atau diperbanyak mitranya, juga harus memiliki mesin pengering. Mesin pengering. Begini, ketika musim kemarau, maka
insya Allah pasokan dari mitra untuk pengekspor itu akan lancar. Kenapa lancar? Karena cuacanya kering. Kebanyakan jungle jagung itu datang ke tempat penggilingan itu dalam kondisi basah. Kadar airnya sekitar 30% ya. 30% lah. Ini bukan di tempat pengekspor loh, tapi di penggiling ya, di penggilingan itu, di pabrik penggilingan itu 30% kadar airnya. Kemudian terserah oleh pabrik penggiling apakah dijemur dulu atau digiling dulu. Tapi kan butuh pengeringan yang kuat itu, yang benar-benar harus mampu mengeringkan jungle 30% jadi 15% kadar airnya. Nah itu kalau musim kemarau teman-teman, satu hari bisa kering itu kalau musim kemarau gitu ya. Dijemur di lantai jemur gitu, tipis-tipis saja gitu. Nanti satu hari bisa kering, pagi dijemur, sore kering. Itu kalau musim kemarau. Jadi dengan kondisi yang semacam itu, insya Allah nggak ada masalah. Nah, masalahnya muncul ketika musim hujan tiba. Jadi jungle sudah dalam kondisi basah, masuk ke gudang penggilingan, ke pabrik penggilingan. Nanti jemurnya seperti apa? Karena kalau sudah musim hujan tiba, sinar matahari itu hampir cuma 30% ya. 30% saja bisa dalam sehari. Tentu Anda bisa bayangkan betapa sulitnya mengeringkan jungle jagung basah itu. Ya kan? Nah, itu yang repot. Kalau dibebankan mesin pengering kepada mitra, ya berat. Karena mesin pengering itu harganya sampai 150 juta yang paling bagus ya. Yang paling murah mungkin 35 juta, 40 juta, 50 juta. Tetapi kan tidak maksimal. Jadi tambah biaya untuk mitra. Nah, yang memang memungkinkan itu adalah di pengekspor. Jadi harus menyediakan mesin pengering yang kebanyakan dimiliki oleh teman-teman pengekspor itu mesin pengering yang tabung ya, panjang itu ya, harganya 150 juta itu. Jadi memang benar kering itu, tapi kita butuh energi panas ya. Energi panasnya biasanya dari LPG, tapi ya kalau mau lebih ya kan macam-macam ya alternatif, tapi pemanasnya pakai LPG biasanya atau pakai CNG atau apa gitu ya, yang lebih murah itu. Nah butuh itu. Kenapa butuh itu? Ya tadi itu, kalau sudah musim penghujan, musim hujan biasanya mitra itu keringnya tidak seperti yang kita harapkan. Mestinya 15%, kadang-kadang 17, 18, 20 dikirim saja. Akhirnya kan basah. Nah, cepat-cepat harus dikeringkan di gudang pengekspor itu. Kalau tidak mau jadi masalah kan gitu. Itu alat cadangan. Kenapa? Kalau tidak diterima juga repot. Yang kirim sedikit. Kontrak dengan luar negeri mengharuskan kita untuk kirim terus kan gitu ya, dalam jumlah yang standar. Nah, satu-satunya jalan memang menerima dalam keadaan kadar air yang masih agak tinggi ya, tidak 30%, mungkin 20 lah. Nah, dikeringkan dengan alat pengering itu. Nah, itu yang alat cadangan yang harus dimiliki gitu ya, karena kalau tidak ya jadi masalah. Kemudian yang berikutnya, kedisiplinan yang harus tinggi dan tertib, disiplin gitu ya. Kalau enggak juga jadi masalah. Misalkan begini, yang sering muncul masalah itu begini. Kita sudah memberikan spesifikasi bahwa jungle jagung yang digiling itu sarangannya atau filternya itu adalah 8 mm maksimal gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang karena filter yang tidak kuat atau sarangan yang tidak kuat, tidak terlalu kuat, tidak terlalu tebal di pabrik penggilingan itu, kadang-kadang di bagian ujung-ujungnya itu pecah gitu ya, sarangannya pecah. Nah ketika pecah maka jungle yang keluar bukan lagi 8 mm, bisa 12 mm, bisa 15 mm. Nah ini jadi masalah, nanti besar-besar jungle-nya, tidak seperti yang diharapkan. Nah itu bisa dikomplain luar negeri gitu ya, pengimpor. Karena itu ini juga disiplin, harus dicek. Misalkan produk datang gitu ya ke gudang pengimpor, ya harus dicek besaran dari jungle jagung gilingnya itu apakah sudah benar apa enggak. Karena kalau sudah seperti itu ya harus disiplin, dikembalikan, karena kalau enggak nanti akan diulang lagi. Nah tapi biasanya teman-teman harus menyediakan tempat pembakaran. Kalau tidak punya, ya kalau digiling lagi ya rugi ya, karena
kalau mau digiling lagi kan biaya lagi, solar dan segala macamnya, tenaga kerja itu. Biasanya teman-teman yang ekspor itu tidak mau ngambil resiko, ya akhirnya dibakar. Sudah nggak bisa dibakar karena apa? Mau digiling seperti apa lagi gitu kan. Jadi itu yang harus dibakar, yang tidak sesuai spesifikasi, sediakan lahan bakar, dibakar di situ. Nah, itu yang perlu dicadangkan atau perlu dilakukan oleh teman-teman pengekspor sebagai bentuk peralatan hardware dan software cadangan. Itu yang harus dimiliki kalau tidak ingin rugi gitu ya. Dan juga tadi itu kebocoran dari sarangan atau filter yang sering muncul biasanya kalau sarangannya tidak terlalu kuat. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.